Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Sebelum memulai podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas seputar isu-isu hak-hak perempuan. Tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan, di mana dalam video kali ini kami akan membahas terkait perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan berencana kepada seorang perempuan yang terjadi akibat dirinya menjadi korban KDRT dan bagaimana hukum yang ada mengatur terkait hal tersebut. Berbicara mengenai permasalahan hukum di Indonesia, tentu masih banyak terjadi tindakan kriminal hingga saat ini. Seperti akhir-akhir ini yang tentunya menarik perhatian masyarakat luas karena meningkatnya kasus kriminalitas. Salah satu kriminalitas yang sampai detik ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat adalah terkait pembunuhan dengan rencana atau yang biasa kita sebut pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sendiri merupakan kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Seperti kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di mana publik dihebohkan dengan salah satu kasus pembunuhan berencana, di mana pembunuhan tersebut salah satunya didasari agresi yang ditimbulkan oleh tindakan orang terdekat. Di mana dalam kasus ini pelakunya adalah Neneng Umayyah, perempuan yang berusia 24 tahun yang nekat menghabisi nyawa Dini Nurdiani yang berusia 26 tahun, yakni kekasih gelap sang suami. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari ditemukannya jasad perempuan oleh warga di kawasan Bekasi pada Jumat 13 Mei 2022. Aksi sadis yang dilakukan oleh seorang istri tersebut terbilang nekat, mengingat rasa sakit hati dan dendam karena dikhianatilah yang membuatnya gelap mata hingga akhirnya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terlebih saat sang istri sah membaca chat dari kekasih gelap sang suami yang memaksa untuk menceraikan sang istri. Asmara terlarang yang dijalin sang suami dengan DN pun sudah berlangsung selama 4 bulan. Inilah yang semakin memicu N nekat menghabisi nyawa orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya. Hal ini pun memicu beragam komentar dari masyarakat, khususnya warganet. Mengingat banyak dari mereka yang justru mendukung dan berada di posisi pelaku yang berstatus sebagai istri sah. Namun terlepas dari pro kontra yang ada, perempuan yang dalam kasus ini menjadi pelaku pembunuhan lantaran terus merasa terancam akan ketahanan rumah tangganya, oleh sikap yang dilakukan oleh suami dan korban yang menjalin asmara terlarang, di mana ketika dipandang menurut kajian feminis radikal, posisi perempuan pelaku pembunuhan dalam konteks KDRT adalah justru sebagai korban secara struktural. Meskipun secara normatif adalah orang yang melanggar hukum pidana, mengingat perempuan pelaku pembunuhan memiliki pengalaman KDRT yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan pelaku pembunuhan memiliki variasi, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, termasuk dengan adanya perselingkuhan, di mana hal tersebut terakumulasi oleh konsep diri pelaku sehingga menjadi salah satu pendorong munculnya perilaku pembunuhan. Terlebih korban pembunuhan turut memiliki andil dalam menyebabkan dirinya menjadi sasaran pembunuhan. Di mana dalam hal ini, korban melakukan tindakan yang memprovokasi pelaku dengan selingkuh dengan suami sah dari pelaku serta meminta suami untuk menceraikan pelaku.
Hal inilah yang menjadikan istri atau pelaku tersebut memiliki stigma bahwa dirinya harus mengeliminasi segala ancaman dalam rumah tangganya, termasuk dengan melakukan pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita garis bawahi bersama bahwa tindakan pelaku maupun korban adalah salah, mengingat melakukan pembalasan sakit hati dengan cara pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pun dengan menjadi pengganggu dalam kehidupan rumah tangga, juga merupakan tindakan yang melanggar norma dalam masyarakat. Karena diketahui bahwa korban yang memulai terjadinya perselisihan dengan membuat pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban. Bagaimanapun motifnya, segala kekerasan dan bahkan melakukan pembunuhan atas dasar tersinggung sangatlah tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Hukum memang harus ditegakkan atas kesalahan apa yang telah seseorang lakukan dan haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, hal penting lainnya, dalam hukum juga diperlukan adanya pertimbangan non-yuridis, yakni dapat mempertimbangkan latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa maupun agama terdakwa. Pertimbangan inilah yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas hukuman apa yang akan diberikan. Sehingga konstruksi hukum yang ada terhadap perempuan pelaku pembunuhan sebagai dampak dari KDRT seharusnya tidak hanya dilihat dari tindakan yang melanggar hukum, tapi juga pelanggaran peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Mengingat dalam kasus ini, tersangka Neneng dapat dikenakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana atau penganiayaan dengan mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 subsidiar, pasal 338 subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka juga bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terlebih, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sangat melekat di masyarakat. Mengingat hukum dan hak asasi manusia memang harus memiliki tempat tersendiri dan menjadi prioritas agar kelangsungan negara dapat berjalan dan dapat menjunjung keadilan para rakyatnya. Sehingga, meskipun banyak pelaku kejahatan yang timbul di kalangan masyarakat, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak dan layak untuk diberikan hak selama berhadapan dengan hukum. Di mana dalam kasus ini, pelaku yang seorang perempuan tentu harapannya agar nantinya dirinya diberikan hak bantuan hukum yang berkualitas. Di mana advokat yang mendampingi haruslah telah memiliki perspektif gender. Selain itu juga diperlukan adanya pemulihan psikis bagi pelaku agar nantinya pelaku ketika selesai dalam menjalankan masa pidananya, ia dapat pulih dan mampu dalam mendidik anak maupun membentuk hubungan keluarga yang baik kembali. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.